Pemirsa, selain di Monas, perayaan HUT DKI Jakarta juga ramai nih di kawasan Bundaran HI. Pagi ini di kawasan Bundaran HI dipadati masyarakat yang melakukan aktivitas jalan pagi Car Free Day di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Dan kita akan lihat bagaimana situasi di sana, apakah semakin ramai dengan ulang tahun Jakarta. Sudah ada rekan kami Insan Suwardi yang berada di Bundaran HI. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Baik, kita akan ke Insan. Insan, selamat pagi. Seperti apa suasana di Bundaran HI, tepatnya di HUT Jakarta ke-498? Apakah semakin ramai masyarakat di sana? Ya, selamat pagi Febrian dan Valeri, kami laporkan dari Bundaran HI. Karena ini menjadi hari yang spesial ya, Valeri dan Febrian, rasanya nggak pas kalau di ulang tahun Jakarta nggak saya mulai dengan berpantun sedikit terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum Valeri, Febrian, dan juga pemirsa yang budiman. Jumpa lagi di TV kesayangan. Duduk manis, jangan kemana-mana, karena di hari ulang tahun Jakarta banyak kabar menarik untuk kita semua. Nah, dari kawasan Bundaran HI Jakarta ini, Valeri dan juga Febrian, di hari ulang tahun Jakarta di tanggal 22 Juni atau memperingati di ulang tahun yang ke-498 tahun. Artinya kurang lebih 2 tahun menuju 500 tahun Jakarta atau 5 abad. Kota Jakarta tercinta memperingati hari jadinya sebagai kota ataupun saksi perjalanan dari bangsa Indonesia. Sebagai kota tercinta ini tentu ramai dari kawasan Bundaran HI yang biasanya diperingati atau dilakukan aktivitas CFD atau Car Free Day setiap hari Minggu. Di belakang saya ini masyarakat ramai, kalau dilihat di belakang saya ini ramai banget. Kawasan Bundaran HI ini diperingati ataupun dinikmati sebagai kawasan yang bebas kendaraan bermotor. Satu hari bagi kawasan Jakarta ini bisa bernafas lebih, karena kalau kita tahu ya, kawasan Jakarta sebagai kawasan kota metropolitan ini banyak sekali kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi yang lalu lalang di Jakarta setiap harinya. Dan pelaksanaan CFD ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 dan juga instruksi dari Gubernur nomor 78 tahun 2011 terkait pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Nah, ternyata Valeri dan juga Febrian sedikit merefresh kalau kita ngomongin soal CFD. CFD ini tentu menjadi bagian yang sangat erat dengan adanya Jakarta. Ternyata Anda tahu tidak, kalau CFD ini telah diberlakukan sejak tahun 2002 lalu. Artinya CFD ini bukan aktivitas baru bagi masyarakat Jakarta. CFD sejak tahun 2002 yang awalnya didesain hanya dilakukan sejak 1 bulan sekali setiap bulannya, ini menimbulkan ataupun menarik minat masyarakat yang cukup banyak. Sehingga akhirnya Pemprov Jakarta melakukan penyesuaian dan CFD diberlakukan setiap hari Minggu. Selain sebagai tempat bagi masyarakat untuk bisa menikmati hari seperti berolahraga, berjalan santai, naik sepeda di kawasan dekat dengan pusat kota Jakarta, CFD ini juga sebagai tempat untuk menarik pusat aktivitas ekonomi. Nah, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suasana CFD di hari ulang tahun Jakarta, dan kita akan coba tanya-tanya nih kepada masyarakat Jakarta, apakah mereka tahu hari ini menjadi hari ulang tahun Jakarta? Kita akan coba cari ya di sini. Nah, Valeri, ini ada 3 orang yang sedang ngobrol, kita ganggu ya. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, maaf mengganggu. Salam. Dengan izin, dengan ibu siapa dan bapak siapa, boleh kenalan nggak dengan pemirsa Metro TV? Saya Naning Woro dari Jakarta. Oke, ada dengan Pak siapa Pak? Saya Endro dari Lombok. Oke, dengan Mbak siapa Pak terakhir Pak? Pak Gede Suparta dari Bali, Pak. Oke, pemirsa, ini pas banget nih, ada warga Jakarta dan ada warga non-Jakarta. Nah, kita mungkin tanya, Bu Naning, tahu nggak kalau hari ini hari spesial bagi Jakarta? Hari Bayangkara ya. Oke, selain itu ada nggak sih Bu, clue-nya hari ini tuh clue bagi hari terpenting bagi masyarakat Jakarta khususnya? Terpenting. Iya. Ini hari untuk sehat. Ulang tahun Jakarta. Wih, mantap. Ternyata Bu Naning tadi sedikit-sedikit dikasih clue, ternyata tapi masih ingat bahwa Bu Naning sebagai warga Jakarta hari ini adalah hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Bu, kita penasaran Bu, memperingati hari ulang tahun Jakarta. Ibu sendiri sudah tinggal di Jakarta sejak kapan atau memang asli Jakarta, Bu? Saya dari Magelang, tapi di Jakarta sudah sejak 97. Jadi ini sudah jadi kampung halaman buat anak-anak ya. Bu Naning, nah kalau mau tanya dikit ya Bu, nanti sama bapak-bapak kita juga tanya-tanya nih, tapi sama Bu Naning dulu. Ibu, ini kan ada CFD setiap minggunya. Saya lihat pakai baju run-run ini, emang Ibu setiap hari ikut CFD nggak? Setiap minggu. Ikut CFD? Iya, Pasti CFD. yes, ya. Bu, kalau memperingati hari ulang tahun Jakarta bagi Ibu sejak tahun 97 sampai sekarang, apa sih Bu arti Jakarta bagi Ibu dan melihat perkembangan Jakarta seperti apa Bu?
Dari hari ke hari ya, setiap pemimpin memberikan warna lebih nikmat buat warga ya, termasuk transportasi, termasuk sarana-sarana yang lain. Ya mungkin yang ada sedikitlah kendala, mungkin kalau bagi saya itu sampah ya. Oke. Ada masukan terkait sampah gitu ya Bu ya, kalau Ibu ya. Nah, tapi kalau memperingati dari hari ulang tahun Jakarta ini kan kurang 2 tahun lagi kita menuju 5 abad Jakarta Bu. Artinya nanti 2 tahun lagi Jakarta berusia 500 tahun. Ibu udah tinggal dari tahun 97, artinya keluarga Ibu juga sudah lama di Jakarta ya Bu ya. Ibu kalau selain ngomongin soal sampah, ada nggak sih Ibu masukan Ibu kepada Pemprov Jakarta mungkin sebagai masukan mungkin terkait moda transportasi atau mungkin terkait ada kebijakan lain Bu? Kontrolnya ya, kontrol sampah. Jadi kalau di pinggiran DKI itu sering tidak terawasi mungkin. Kontrolnya saja sih, mungkin diperbanyak armadanya atau manpowernya untuk mengelola itu. Oke, siap. Terima kasih. Tepat dengan warga Jakarta, kita ada kedapatan juga 2 orang warga non-Jakarta yang sedang kedatangan atau berada di kawasan Bundaran HI. Tadi dengan Pak siapa? Boleh Pak sedikit Pak? Endro. Oke, Pak Endo dan Pak Gede. Pak Gede, Oke, ya. Pak Endo dan Pak Gede. Ini kan keduanya kebetulan bukan warga Jakarta ya Pak, namun sedang di Jakarta. Bapak kalau boleh tahu, arti Jakarta bagi Bapak-Bapak berdua, bagi Pak Endro, Pak Gede, kebetulan karena hari ini hari ulang tahunnya ya Pak ya, apa sih Pak arti Jakarta bagi kalian berdua? Ya, menurut Jakarta luar biasa lah sebagai ibu kota negara. Meskipun nanti akan pindah ke IKN, saya nggak tahu ya. Itu sangat menyenangkan. Saya sudah sering ke sini ya, tapi nggak pernah hafal jalan ya. Kalau Pak Gede sendiri ke Jakarta pertama kali tahun berapa Pak? Dan dibandingkan dengan melihat perkembangan Jakarta. Wow, saya ke sini itu mungkin mau SMA ya, tahun 80-an lah. Iya, waktu itu kan masih terbatas ya, transportasinya terbatas dan memang ditakutkan juga keamanan buat kita juga belum begitu tapi kalau kita melihat sekarang ya, wah bukan main ya. Transportasi itu macam-macam sudah ada untuk umum ya. Nah, dan bagus-bagus, bersih ya. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan sebagai mungkin warga Jakarta untuk merubah kebiasaannya dari pribadi ke memanfaatkan fasilitas umum ya, transportasi umum yang disiapkan begitu bervariatif dan bagusnya sehingga nanti ya juga mengurangi kemacetan. Itu yang salah satu. Nah, sedikit mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bareng terakhir saja Bu. Saya minta boleh nggak kalian ucapkan bareng-bareng selamat ulang tahun Jakarta ke-498. Boleh-boleh ya Bu ya. Terakhir ya bareng-bareng Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bareng. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Jakarta ke-498. Terima kasih Metro TV. Ya, mantap, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat menikmati hari Minggu di Jakarta di hari ulang tahun spesial bagi Jakarta dan juga Indonesia. Nah, Fahri, tadi perbincangan kami bersama dengan ketiga warga, ada dari Jakarta, ada di non Jakarta. Mereka memiliki arti masing-masing untuk bagaimana bisa menikmati Jakarta sebagai salah satu saksi perkembangan dari bangsa Indonesia. Nah, sedikit bagi Anda informasi bahwa Jakarta ini tentu menjadi peran penting bagaimana Indonesia berkembang dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Kalau kita lihat mungkin dari namanya Sunda Kelapa, akhirnya bisa diambil alih oleh Fathahillah dan berubah menjadi Jayakarta dengan arti kemenangan yang sempurna. Namun harus sempat berubah lagi menjadi nama Batavia pada saat pendudukan era Belanda. Dan kota Batavia ini menjadi pusat aktivitas dari pemerintahan Hindia Belanda di saat itu dan akhirnya kini berubah menjadi Jakarta di tahun 1966 dan ditetapkan juga sebagai ibu kota negara. Dan kalau kita membicarakan Jakarta ini tentu tidak lepas dari misinya sebagai Jakarta menuju kota global. Dengan peningkatan produk domestik regional bruto yang sangat tinggi, APBD yang sangat tinggi, tentu Jakarta memiliki peran penting untuk bagaimana mewujudkan pertumbuhan pemerintah Indonesia dan menunjukkan misi Jakarta sebagai kota global. Saya tutup, selamat ulang tahun Jakarta ke-498, kembali kepada Anda, Vale dan Febrian di studio. Baik, makan kentan sama sinyonya. Cakep. Terima kasih Insan atas informasinya. Cakep. Terima kasih Insan, selamat kembali bertugas ya. Ya pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda, pastinya spesial HUT Jakarta dengan rangkaian informasi. Kita akan keliling kota Jakarta, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.